Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar materi atletik lompat jauh. Yang kita pelajari pertama yaitu sejarah singkat, pengertian, dan gerak dasar spesifik. Sejarah lompat jauh. Sejarah lompat jauh berawal sejak sekitar 13 abad yang lalu. Olahraga ini sudah ada sejak tahun 708 Masehi ketika ada Olimpiade kuno di Yunani. Lompat jauh merupakan satu-satunya kejuaraan lompat yang dilombakan dalam Olimpiade kuno. Semua lomba yang diadakan pada Olimpiade kuno dimaksudkan sebagai latihan militer perang. Munculnya olahraga lompat jauh dipercaya untuk melatih ketangkasan para prajurit perang dalam menerobos rintangan yang ada, seperti jurang atau parit. Pada waktu itu, para pelompat diwajibkan berlari dengan membawa sebuah beban di kedua tangan yang dikenal dengan beban halters dengan berat 1-4,5 kg. Nah, itu sejarah singkat dari lompat jauh anak-anak. Sekarang kita lanjut ke pengertian lompat jauh. Lompat jauh atau long jump merupakan salah satu nomor yang terdapat pada cabang olahraga atletik kategori lompat. Tujuan utama lompat jauh adalah melompat sejauh mungkin atau gerakan melompat yang bertujuan untuk mencapai jarak yang sejauh-jauhnya dengan memadukan kecepatan dan kekuatan otot tungkai. Nah, itu tadi pengertian dari lompat jauh dan tujuannya. Dari sini, apakah anak-anak sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita lanjut lagi ke ukuran lapangan lompat jauh. Untuk ukuran lapangan lompat jauh, lintasan pertama, lintasan berpanjang 45 meter dengan lebar 1,22 meter. Yang kedua, papan tolakan dengan panjang 1,2 meter, lebar 20 cm, tinggi 10 cm. Untuk ukuran bak pasir dengan panjang 8 meter dan lebar 2,75 meter. Oke, kita lanjut lagi ke macam gaya lompat jauh. Macam gaya lompat jauh ada 3. Yang pertama, gaya menggantung. Yang kedua, gaya jongkok. Yang ketiga, gaya berjalan di udara. Nah, dari sini sudah jelas ya. Kalau sudah jelas, kita akan lanjut ke gerak spesifik lompat jauh. Gerak spesifik lompat jauh yang pertama, run up. Sebagai awalan untuk melakukan olahraga lompat jauh, berlari sangat menentukan kesiapan atlet dalam melakukan lompat dan saat pendaratan menyentuh bak pasir. Yang kedua, take off. Selain berlari, persiapan untuk melompat sangat menentukan seberapa jauh titik pendaratan di bak pasir. Saat melakukan take off atau lompatan di papan, pastikan posisi pinggul berada sedikit di depan bahu agar menghasilkan lompatan yang jauh. Yang ketiga, flight in the air atau melayang di udara. Saat melayang di udara, posisi tubuh yang bisa dilakukan adalah dengan mengangkat kaki bersamaan, dengan menyentuh jari kaki dan merentangkan lengan serta kaki, atau sambil berlari di udara
Jika 3 hal ini dilakukan dengan baik dan benar, akan menghasilkan jarak lompatan yang jauh. Untuk yang terakhir, yang keempat, landing atau pendaratan. Saat melakukan pendaratan, usahakan bagian tumit kaki yang pertama kali menyentuh bak pasir. Tekan tumit kaki ke bawah, serta otot paha dikencangkan agar pinggul terangkat. Biasanya, gerakan saat mendarat atau landing dilakukan dengan menjaga posisi kaki tegak serta tubuh sedikit condong ke depan atau mendorong kaki sambil memutar tubuh ke samping. Nah, dari sini sudah paham ya anak-anak? Kalau sudah paham, kita lanjut ke kesalahan dalam lompat jauh. Kesalahan dalam lompat jauh yang pertama, gerakan lari pada saat awalan lompat jauh terlalu cepat maupun terlalu lambat. Untuk yang kedua, melakukan lompatan dengan tumit kaki sehingga menyebabkan berkurangnya kecepatan. Ketiga, memutar tubuh ke depan pada tahap melayang sehingga mendarat lebih cepat di bak pasir. Keempat, tidak mampu memaksimalkan pendaratan dengan kaki sehingga tangan atau pantat berada di garis belakang. Itulah gerak dasar spesifik lompat jauh dan kesalahan-kesalahan dalam lompat jauh yang perlu diperhatikan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.